gabungan Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. Ini luas wilayah Kalimantan Utara. Jadi betul-betul sangat luas, dengan jumlah penduduk hanya lebih kurang 740.000 jiwa. Ini Kalimantan Utara merupakan salah satu akses lewatnya narkoba di wilayah Indonesia. Kalimantan Utara, nelayan-nelayan Malaysia maupun nelayan Indonesia yang ditangkap oleh kelompok-kelompok di Filipina yang disandra, yang meminta tebusan. Sebelum kita mulai videonya, mari kita tekan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa loncengnya. Untuk menyampaikan kehadiran kami di acara seminar pada sore hari ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, keamanan laut untuk kedaulatan perbatasan di Kalimantan Utara. Memang Kalimantan Utara ini daerah perbatasan langsung dengan Malaysia dan Filipina, yang mana Kaltara memiliki dua wilayah perbatasan darat maupun laut. Untuk laut, Kalimantan Utara berbatasan dengan Filipina dan Malaysia, sedangkan untuk daratnya berbatasan langsung dengan Malaysia. Luas wilayah Kalimantan Utara lebih kurang 75.000 km persegi. Kalau dibanding dengan provinsi yang ada di Jawa ini, gabungan Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Tengah. Ini luas wilayah Kalimantan Utara. Jadi betul-betul sangat luas, dengan jumlah penduduk hanya lebih kurang 740.000 jiwa. Nah, kalau di Jawa tadi yang saya sebutkan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, itu jumlah penduduknya 88 juta lebih. Kita bisa bayangkan perbandingan luas wilayah, kemudian luas penduduk. Bapak Ibu sekalian, tadi saya menyimak apa yang disampaikan tadi Ketua DPD. Memang Kaltara tidak masuk di dalam provinsi kepulauan, tetapi untuk diketahui, Kalimantan Utara ini memiliki 182 pulau. Jadi 182 pulau. Nah, pulau yang berpenghuni dengan pulau-pulau yang tidak berpenghuni. Wilayah Kalimantan Utara ini sangat rawan ya terhadap masuknya barang-barang ilegal, terutama dari Malaysia, karena pelabuhan tikus istilahnya orang sana itu sangat mudah didarati oleh kapal-kapal speedboat maupun kapal-kapal nelayan yang 5 gross ton ke bawah. Jadi dimanapun itu wilayah bisa mereka masuki. Nah, ini kalau wilayah ini tidak dijaga ketat ya oleh dari TNI AL maupun dari Polairut ya yang berada di laut maupun Bakamla, ya ini sangat rawan, terutama bahaya masuknya narkoba. Dia narkoba ini Kalimantan Utara merupakan salah satu akses lewatnya narkoba di wilayah Indonesia. Jadi 2 tahun lalu lebih kurang kita berhasil menggagalkan sampai 200 kg narkoba. Ini kalau berhasil lolos ya sangat membahayakan untuk generasi muda kita. Bapak Ibu sekalian, dari Provinsi Kalimantan Utara ini juga memiliki potensi kelautan
perikanan yang sangat menjanjikan, terutama udang, kemudian kepiting, rumput laut, ikan laut lainnya. Ini merupakan potensi-potensi yang bisa digali, yang bisa menghasilkan devisa ke negara maupun PAD daerah. Tetapi sampai saat ini belum terkelola dengan baik. Kemarin sudah disampaikan juga bahwa ada beberapa titik-titik patok-patok yang dilakukan perubahan antara Malaysia dan Indonesia. Ada 18 patok yang di darat yang berubah. Dalam perubahan patok-patok tersebut yang merugikan yaitu wilayah-wilayah patok yang bergeser ke wilayah Malaysia, itu ada penduduk-penduduk kita, rumah-rumah warga kita yang masuk ke wilayah Malaysia, sehingga perlu adanya pergantian. Artinya rumah-rumah masyarakat ini yang sudah lama ditempati, kemudian adanya perubahan patok menjadi wilayah Malaysia. Ini harus ada antisipasi dari kita dalam hal ganti rugi. Karena sudah masuk wilayah Malaysia, mereka otomatis harus direlokasi ke tempat yang layak. Ada puluhan rumah yang masuk wilayah Malaysia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, berbicara masalah keamanan di perbatasan, itu perlu adanya alat-alat ataupun alat-alat khusus, terutama alat apung. Yang saya sampaikan tadi bahwa wilayah Kaltara ini panjang garis pantainya 1.000.000 lebih, ya, banyak garis pantainya, sehingga memang memerlukan kapal-kapal patroli yang akan digunakan oleh aparat-aparat penjaga keamanan di pantai untuk menghadang masuknya mereka ke wilayah Kalimantan Utara. Garis pantai Kalimantan Utara itu 3.519 km. Luas lautnya 731.642 hektar dengan jumlah pulau saya sebutkan tadi sebanyak 182 jumlah pulau. Jadi kalau kita lihat sarana prasarana yang dimiliki oleh aparat-aparat yang berada di Kalimantan Utara untuk mengawasi garis pantai yang sepanjang ini, saya yakin bahwa tidak maksimal kerja yang akan dilakukan oleh saudara-saudara kita, terutama dari TNI AL maupun dari Polairut yang melaksanakan tugas-tugas ini, termasuk Bea Cukai pun demikian. Karena sangat minim sekali sarana prasarana yang dimiliki oleh aparat-aparat kita di wilayah Kalimantan Utara. Melihat juga luas laut Kalimantan Utara sampai 731.000 hektar lebih. Ya, ini potensi lautnya cukup menjanjikan. Jadi untuk menjamin keamanan laut di perbatasan, saya kira perlu adanya penambahan fasilitas-fasilitas maupun penambahan personil-personil untuk menjaga keamanan di wilayah perbatasan kita, khususnya yang berhadapan langsung dengan Malaysia, dengan Filipina. Kita tahu bahwa beberapa kali kasus di wilayah Kalimantan Utara, nelayan-nelayan Malaysia maupun nelayan Indonesia yang ditangkap oleh kelompok-kelompok di Filipina yang disandra, yang meminta tebusan. Nah, ini untuk menghindari hal tersebut memang perlu kita butuhkan alat-alat yang patroli, kapal-kapal patroli dan personil-personil untuk bisa menjaga wilayah
perbatasan khususnya di Kalimantan Utara. Saya kira itu saya sudah waktu ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa ada manfaat dan bisa untuk dijadikan sarana untuk melanjutkan bagaimana upaya-upaya untuk perbatasan laut kita ini bisa menjadi perairan laut ataupun wilayah laut yang aman, melaksanakan kegiatan ekonomi bagi masyarakat di kepulauan. Saya kira itu demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.